Bab 811 dikelilingi. Di dalam istana bawah tanah, Chu Feng dan Ziling saling berpelukan, keduanya diam. Mereka hanya terus seperti itu, seolah-olah melakukannya selamanya tidak akan cukup. Mereka bahkan tidak melepaskan satu sama lain setelah 1 jam penuh. Pada saat itu, Zi Xuanyuan, yang awalnya ingin membiarkan mereka bersenang-senang, tidak tahan lagi dan akhirnya berkata, Chu Feng, ayo cepat pergi karena kita belum ketahuan. Iya, ayo cepat tinggalkan tempat ini dulu. Orang tua Ziling juga mendesak mereka. Ketika Ziling dan Chu Feng saling berpelukan, Zi Xuanyuan mengirim pesan mental kepada mereka dan sudah menceritakan jalannya peristiwa yang terjadi mengenai bagaimana dia dan Chu Feng tiba di sini. Orang tua Ziling sudah tahu bahwa Chu Feng datang untuk menyelamatkan mereka. Meskipun orang tua Ziling tidak berani percaya bahwa kultivasi Chu Feng telah meningkat dengan jumlah yang sangat besar dalam waktu yang singkat. Ketika itu ditampilkan secara terbuka di hadapan mereka, mereka tidak punya pilihan untuk tidak percaya. Senior Xuanyuan, kita sebenarnya sudah ditemukan, kata Chu Feng dengan senyum acuh tak acuh saat dia melepaskan Ziling. Apa? Kami sudah ditemukan? Belum lagi orang tua Zi Xuanyuan dan Ziling, bahkan Ziling sendiri terkejut. Mulai dari formasi roh pertama di istana bawah tanah, selama itu dinonaktifkan, orang yang meletakkan formasi akan tahu. Jadi, ketika kita masuk, kita sudah dikepung. Saat Chu Feng berbicara, dia melemparkan pandangannya ke belakang dan berteriak, keluar. Jangan tetap licik. Petik 2. Hahaha, kamu sedikit terampil. Kamu sudah menemukan kami, ya? Petik 2. Pada saat itu, di dalam lorong-lorong istana bawah tanah yang luas, tawa yang tua tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, udara menggeliat dan formasi roh penyembunyian secara bertahap dinonaktifkan. Di dalamnya ada beberapa ratus orang. Ada laki-laki, perempuan, tua, dan muda. Dari orang-orang itu, ada hampir 100 dewa bela diri, dan sisanya semua ada di alam surga. Mereka semua adalah bagian dari keluarga Zi, dan pemimpin mereka semua tidak lain adalah kepala keluarga Zi, Zi Dingkong. Aku lupa memperkenalkannya kepada semua orang. Bocah ini adalah temannya dari benua 9 provinsi, orang bodoh yang ingin membawa Ziling pergi dari Tuan Muda Murong Sun. Bapak leluhur menjelaskan kepada orang banyak di belakangnya dengan senyum ringan. Jadi dia bocah sialan itu. Sombongnya dia ingin menikahinya. Kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk memperebutkan Ziling kami melawan Tuan Muda Murong Sun? Petik 2. Setelah mendengar kata-kata patriark, kerumunan keluarga Zi, terlepas dari jenis ke-4 meter 1N atau usia, mulai mengejeknya. Dari wajah mereka yang dingin, orang bisa mengatakan bahwa mereka bukan hanya anjing dari patriarki keluarga Zi, mereka juga anjing Murong Sun. Kalian semua, tutup mulut, aku hanya milik Chu Feng. Murong Sun seharusnya tidak berpikir untuk mendapatkan tanganku. Ziling marah ketika dia mendengar kerumunan mengejek Chu Feng. Dia berteriak dan menunjuk mereka. Ziling, jangan keras kepala, tetap berada di jalan yang salah, dan ditipu oleh bocah ini. Keutamaan atau kemampuan apa yang dia miliki? Dia benar-benar tidak layak untuk bersama kamu. Petik 2. Ya, Linggar, kamu harus melebarkan mata kamu dan tidak tertipu oleh tindakan salahnya. Pasangan yang cocok untuk kamu hanya dengan Tuan Muda Murong Sun. Desak orang-orang dari keluarga Zi. Mereka memperlakukan Ziling dengan sopan. Diam, jangan menyatukan aku dengan Murong Sun itu. Aku sama sekali tidak akan bersamanya, Ziling berteriak lagi. Furi memenuhi wajahnya yang cantik. Ah, Ziling, kamu belum melihat Tuan Muda Murong Sun. Jika sudah, kamu akan tahu bahwa anak nakal di sini tidak lebih dari orang biasa yang tidak mungkin lebih biasa. Hanya ada banyak orang seperti dia di wilayah Laut Timur. Hanya tuan muda yang jenius tak tertandingi, dan hanya dia yang layak untukmu. Ziling, jangan khawatir. Tuan muda telah memberitahu kami. Dalam beberapa hari, setelah dia menyelesaikan bisnisnya, dia akan datang ke sini dan mengunjungi kamu. Pada saat itu, kamu akan tahu betapa baiknya tunangan kamu. Seolah-olah orang-orang dari keluarga Zi tidak dapat memahami kata-kata Ziling, mereka tanpa henti memuji Murong Sun. Kalian semua, alis Ziling semakin berkerut karena marah. Wajahnya memerah, dan jika dia memiliki kekuatan yang cukup,
dia akan membunuh semua anggota keluarga yang menjijikkan dengan satu serangan. Ziling, jangan berdebat dengan kelompok hewan ini. Serahkan ini padaku. Akhirnya, Chu Feng berbicara. Dan setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Ziling dengan patuh mengangguk dan mundur. Dia berdiri bersama dengan orang tua dan kakeknya. Bang. Tiba-tiba, Chu Feng jatuh ke bawah, langsung menjentikkan salah satu kaki cucu leluhur sang patriark. Ahaha, dia awalnya tidak sadar, tetapi rasa sakit dari kakinya yang patah segera membangunkannya. Pertama, dia meratap, tetapi setelah dia melihat orang-orang dari keluarga Zi, kulitnya berubah menjadi gembira dan dia dengan keras berteriak, "Ayah, ibu, kakek, tolong aku." Kuner. Pada saat itu, sepasang suami istri setengah baya sangat mengubah ekspresi mereka. Saat mereka berteriak, mereka bergegas menuju Chu Feng dan ingin menyelamatkan cucu leluhur sang patriarki, Zikun. Menilai dari ekspresi patah hati mereka, mereka kemungkinan besar adalah orang tua Zikun. Jika kamu berani mendekat, aku akan menginjak kepalanya datar. Tapi Chu Feng tidak memberi mereka kesempatan itu. Sebelum mereka mendekat, satu kaki diletakkan di wajahnya. Jangan. Orang tua Zikun segera berhenti bergerak, tidak berani melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa. Sebagai gantinya, mereka melemparkan pandangan memohon pada patriark. "Oh, kamu ingin mengancamku dengan cucuku, lalu membawa Ziling pergi?" Namun, dibandingkan dengan orang tua Zikun, patriark keluarga Zi tidak terlalu khawatir tentang cucunya sendiri. Sebaliknya, di matanya, ada sedikit penghinaan. Itu adalah penghinaan yang memandang rendah Chu Feng sepenuhnya. Meskipun perubahan dalam budidaya Chu Feng membuatnya merasa sangat terkejut, di matanya, Chu Feng bahkan bukan ancaman. Kamu sudah menebak dengan benar. Jika kamu ingin menjaga kehidupan cucu kamu, lebih baik kamu pergi sekarang. Kalau tidak, aku akan membuka kepalanya, kata Chu Feng sambil mencibir. Meskipun saat ini dia dikelilingi oleh para ahli dari keluarga Zi, ekspresi Chu Feng sangat tenang. Orang-orang dari keluarga Zi tidak pernah menaruh Chu Feng di mata mereka, tetapi kapan Chu Feng pernah menempatkan mereka di matanya? Haha, benar-benar lelucon. Dengan budidaya martial lord peringkat 3, kamu ingin mengancamku? Tiba-tiba, kepala keluarga Zi dengan dingin tersenyum. Saat dia berbicara, alisnya miring lebih ke dalam, dan gelombang kejut yang tidak terlihat keluar dari tubuhnya. Dia menyerang. Dengan tidak lebih dari pikiran, ia memancarkan tekanan uniknya dari Lord Martial peringkat 6. Seperti gelombang yang tak terlihat, itu menekan dirinya ke arah Chu Feng dengan kecepatan yang luar biasa. Dia ingin menekan Chu Feng karena terkejut, dan dengan demikian menyelamatkan cucunya. Tapi, dia masih meremehkan Chu Feng. Chu Feng dengan dingin mendengus, mengangkat tangannya sedikit, dan dengan gelombang santai, dia menghancurkan serangan patriark sepenuhnya dengan ledakan. Karena kamu ingin cucumu mati, aku akan mengabulkan keinginanmu itu. Segera setelah itu, Chu Feng sedikit menggeser kakinya ke kepala Zikun, lalu mendorong ke bawah. Darah menyembur dalam jumlah besar, setengah dari kepala Zikun ditekan rata. Ahaha, pada saat itu, mirip dengan seekor babi yang disembelih, teriakan yang berasal dari mulut Zikun bergema di seluruh istana bawah tanah. Bab 812 Pertempuran melalui level. Cap Chu Feng tampaknya brutal, tetapi dalam kenyataannya, sudut kakinya didorong ke bawah tepat. Dia menghancurkan setengah otak Zikun, tetapi itu tidak cukup untuk membunuhnya. Setidaknya, tubuh fisiknya masih bisa pulih. Chu Feng ingin menggunakan kondisi mengerikan Zikun saat ini untuk menggerakkan emosi keluarga Zi. Tuhan Bapa, biarkan mereka pergi, kalau tidak, hewan ini pasti akan membunuh Kuner. Melihat setengah otak putra mereka menjadi rata, hati orang tua Zikun merasakan begitu banyak air mata mengalir di wajah mereka. Mereka buru-buru meminta bantuan patriark. Diam, meskipun kehidupan Kun adalah penting, itu tidak sepenting keluarga Zi aku. Kuner, jangan khawatir. Kamu telah berkorban untuk seluruh keluarga Zi. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Sang patriark menggigit giginya, lalu mengabaikan kehidupan Zikun, melambaikan lengan bajunya. Lapisan kekuatan marsial melonjak, dan sekali lagi, ia memulai serangan mengerikan terhadap Chu Feng. Heh, Zikun, bukan berarti aku tidak memberimu kesempatan,
tetapi hanya karena kakekmu benar-benar menginginkan hidupmu. Pergi, penuhi keinginannya. Petik 2. Saat dia melihat serangan itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, Chu Feng muncul seolah-olah dia mengharapkannya. Dia menyeringai aneh. Lalu, mengangkat kakinya, dia menendang Zikun tinggi-tinggi ke udara, langsung ke arah serangan kekuatan marsial yang dikirim oleh Patriark. Ayah, jangan, orang tua Zikun dengan cepat berteriak untuk menghentikannya. Sialan, sang Patriark tidak pernah berharap Chu Feng akan menggunakan cucunya sendiri sebagai perisai. Meskipun dia sudah siap untuk membiarkan Zikun menjadi korban, dia tidak siap untuk secara pribadi membunuh cucunya sendiri. Jadi, melihat hal-hal berjalan dengan buruk, sang Patriark dengan cepat berusaha untuk menarik serangannya. Namun, tendangan Chu Feng memiliki kekuatan yang cukup memadai. Sebelum dia berhasil menarik kembali serangannya, Zikun sudah memasuki pusaran kekuatan marsial. Ahaha. Akhirnya, di bawah tatapan orang banyak, cucu leluhur keluarga Zikun, hancur berkeping-keping oleh kekuatan bela diri sang Patriark itu sendiri. Belum lagi daging, bahkan tidak ada tanda sedikit pun kesadaran dan sumber energi. Bahkan seluruh darahnya menguap. Aku ingin kamu berharap kamu mati. Ketika cucunya terbunuh oleh tangannya sendiri, sang Patriark berhasil marah karena Chu Feng. Dia berhenti menarik kembali kekuatannya, dan sebaliknya, meningkatkan kekuatan serangannya. Serangan normal awal kekuatan marsial tiba-tiba berubah di udara, menjadi mulut api yang besar dan ganas. Itu melebar dan bertujuan untuk menelan Chu Feng. Tingkat keterampilan bela diri itu tidak tinggi, tetapi dengan penyaluran kekuatan oleh Tuan Bela Diri, itu sangat menakutkan. Ketika api muncul, dinding istana bawah tanah segera berubah merah menyala, seolah-olah itu juga bisa membakar apapun. Bahkan udara memancarkan lapisan panas, dan meskipun itu bahkan tidak dekat dengan mereka. Ziling dan yang lainnya semua merasakan gelombang panas yang tak terbendung saat mereka mundur tanpa henti. Wus! Melihat itu, Chu Feng buru-buru melambaikan lengan bajunya, meletakkan dua penghalang di depan Ziling dan yang lainnya. Satu adalah formasi roh yang tidak bisa dihancurkan, yang lainnya adalah kekuatan Lord Martial peringkat 3. Menggunakannya, dia melindungi keselamatan Ziling dan yang lainnya. Setelah melakukan semua itu, Chu Feng memberi mantra dengan tangan kirinya, dan meninju dengan tangan kanannya. Dengan gelombang kekuatan marsial, itu menjadi gelombang besar yang bisa menyentuh langit. Saat berguling ke depan di udara, itu mirip dengan lautan tanpa batas. Kekuatannya tidak hanya menakutkan, kekuatan yang dikandungnya juga sangat kuat. Itu adalah keterampilan bela diri peringkat 8. Ketika Chu Feng merampok sumber daya orang lain, dia mendapatkannya. Alasan dia mengolahnya untuk saat seperti ini. Bung gemuruh-gemuruh. Sebuah ledakan besar terdengar. Api dan ombak bertabrakan satu sama lain, dan kekuatan dua tipe esensial yang berbeda mulai menimbulkan kekacauan di udara. Akhirnya, kekuatan serangan dari kedua Patriark dan Chu Feng sebenarnya bahkan ketika mereka berdua saling membatalkan. Adegan itu benar-benar mengejutkan orang-orang dari keluarga Zi. Tidak hanya mereka, bahkan orang tua Zi Xuanyuan dan Ziling juga terkejut. Mereka benar-benar tidak berharap Chu Feng bisa menahan diri melawan Patriark keluarga Zi. Setelah semua, dia telah mengatakannya sebelumnya, Chu Feng hanya peringkat 3 Martial Lord. Dewa bela diri peringkat 3 yang bertarung setara dengan Dewa bela diri peringkat 6 itu adalah hal yang hampir mustahil. Bagaimana bocah ini begitu kuat? Dia benar-benar dapat membatalkan serangan keterampilan bela diri Patriark? Dibandingkan dengan Zi Xuanyuan dan yang lainnya, orang-orang dari keluarga Zi di sisi lain merasa lebih tidak percaya. Mereka sangat takjub dengan kekuatan pertempuran Chu Feng yang menakutkan. Saat itu, hanya Ziling yang paling tenang. Bahkan tidak ada sedikit pun kejutan di wajahnya yang cantik, hanya ada sukacita. Itu karena dia tidak pernah meragukan kekuatan Chu Feng, dia juga tidak pernah meragukan kekuatan bertarung Chu Feng. Dia tahu Chu Feng adalah seorang jenius, semuanya sesuai harapan. Jadi, dia hanya merasa bahagia atas pencapaian Chu Feng saat ini, karena semakin kuat dia, semakin bahagia dia. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan untuk meningkatkan kekuatan bertarungmu, aku akan menggunakan kekuatanku untuk membuktikan perbedaan antara kamu dan aku.
Bahkan jika kamu memiliki bakat menakutkan, itu tidak akan mampu mengimbangi rentang 3 peringkat. Ketika Chu Feng membatalkan serangannya lagi dan lagi, patriark yang sudah marah itu agak marah. Saat dia berbicara, dia melemparkan satu keterampilan bela diri yang sengit setelah yang lain tanpa henti di Chu Feng. Dinilai oleh kekuatan keterampilan, dia tampaknya tidak lagi bertujuan untuk menangkap Chu Feng hidup-hidup, tetapi lebih untuk benar-benar menghancurkannya. Dalam situasi seperti itu, bahkan Chu Feng tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Dia tidak berani memiliki jejak kecerobohan. Tidak peduli apa, patriark masih peringkat 6 martial lord. Itu sudah melampaui berbagai pertempuran khas Chu Feng, tetapi pada saat itu, dia masih ingin menantang batasnya. Hehe, Chu Feng, karena kamu tidak berencana untuk menggunakan persenjataan kerajaan, apakah kamu ingin aku membantumu? Kata Egi terkikik, yang selalu berada di tubuh Chu Feng. Melihat orang-orang yang tak tahu malu dari keluarga Zi, bahkan sang ratu mulai tidak sabar, dan tangannya mulai merasa gatal karena tidak toleran. Tidak dibutuhkan. Meskipun dia peringkat 6 martial lord, budidayanya diperoleh dengan mengandalkan sejumlah besar sumber daya budidaya sepenuhnya. Dibandingkan dengan martial lords di level yang sama, kekuatan bertarungnya milik tipe terlemah. Aku bisa mengambil kesempatan ini untuk menguji diri aku untuk melihat apakah kemampuan bertarung aku saat ini cukup untuk Lord Martial peringkat 6. Petik 2. Jadi, meskipun dia merasakan sejumlah tekanan, Chu Feng tidak takut. Sebaliknya, ia melompat maju dan mulai menyerang patriark. Bum bum bum. Dalam sekejap, keduanya berada dalam kekacauan kacau. Semburan gelombang kejut bergema di udara. Dan meskipun istana bawah tanah dibuat dengan bahan khusus dan diperkuat oleh formasi roh khusus, itu tidak dapat menahan sisa-sisa serangan kedua. Dalam sekejap, istana bawah tanah hancur berkeping-keping. Dari jauh di bawah tanah, mereka bertarung ke permukaan, lalu ke udara. Meskipun tidak banyak orang dalam keluarga Zi, masih ada beberapa ribu. Adapun para ahli yang melayani keluarga Zi, ada beberapa puluh ribu. Adapun tamu yang ada di keluarga Zi, ada yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada beberapa orang yang mengagumi ketenaran keluarga Zi dan tinggal di luar lembah bunga karena mereka tidak dapat menjadi tamu di keluarga Zi. Pada saat itu, ketika hening dan jauh ke dalam malam, semburan ledakan tiba-tiba terdengar. Langit hitam pekat tiba-tiba berubah menjadi hari yang menyilaukan. Itu secara alami menarik perhatian semua orang. Dalam sekejap, semua orang di dalam dan di luar lembah bunga mengangkat kepala mereka dan melihat pertempuran yang menakutkan di langit. Pertempuran martial lords cukup besar, terutama ketika itu adalah tingkat Chu Feng dan patriark keluarga Zi. Saat mereka bertukar pukulan, pertempuran menjadi semakin sengit. Bahkan orang-orang beberapa ribu mil jauhnya dikejutkan oleh pertempuran mereka, dan para ahli puncak dari segala bidang menuju dengan cepat untuk menentukan apa yang sebenarnya terjadi. Bab 813 tidak berpengalaman. Surga. Bukankah itu kepala keluarga Zi? Untuk membuat adegan yang intens. Siapa yang dia lawan? Petik 2. Itu tidak mungkin bukan? Ini pria muda. Menilai dari penampilannya, dia seharusnya masih remaja kan? Bahkan jika dia tidak, dia pasti berusia di bawah 20 tahun. Petik 2. Dari mana monster seperti dia berasal? Pada usia seperti itu, dia sudah menjadi martial lord peringkat 3, dan dia bahkan bisa bertarung secara merata melawan patriarki keluarga Zi, martial lord peringkat 6. Itu sama sekali tidak masuk akal kan? Petik 2. Ketika mereka melihat siapa yang bertarung dengan siapa, dan memperhatikan penampilan dan usia Chu Feng, tidak ada satupun dari mereka yang tidak terkejut. Mereka semua tercengang oleh kemampuan bertarung Chu Feng, dan beberapa bahkan memanggilnya monster dengan segera. Meskipun Chu Feng merasakan tekanan besar ketika menghadapi patriark keluarga Zi, yang membuatnya tidak berani ceroboh, Chu Feng menggunakan kekuatan deteksi yang tajam. Kekuatan pengamatan mata surga, dan kontrol absolutnya atas semua jenis keterampilan bela diri untuk mengimbangi kekurangannya dalam budidaya. Pertempuran antara keduanya sangat besar, dan jika itu berlanjut, hasilnya akan benar-benar sulit untuk ditentukan. Sialan, ada apa dengan bocah ini? Mengesampingkan ledakan tiba-tiba dalam kultivasi, bahkan kekuatan bertarungnya adalah ini aneh. Apakah aku sebenarnya tidak dapat mengalahkannya?
Mungkinkah dia benar-benar monster? Meskipun Chu Feng merasa tertekan, tekanan yang dirasakan patriark itu bahkan lebih besar. Itu tidak hanya tekanan dalam hal kekuatan, itu juga tekanan mental. Pada saat itu, pertempuran antara keduanya sudah menarik perhatian banyak orang. Jika hanya orang-orang dari keluarga Zi, maka itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, di dalam keluarga Zi, ada juga tamu dari segala bidang. Di hadapan begitu banyak tamu terhormat, dia benar-benar harus menghabiskan begitu banyak waktu melawan seorang bocah pangkat 3 Martial Lord, namun dia masih tidak dapat memperoleh kemenangan. Itu benar-benar membuatnya kehilangan muka, itu membuatnya kehilangan semua wajah. Setelah semua, perbedaan antara jajaran tuan bela diri tidak signifikan. Untuk bisa mengalahkan seseorang yang budidayanya satu tingkat di atas berarti dia sudah jenius yang langka. Untuk dapat mengalahkan seseorang yang kultivasinya 3 level adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan sesuatu yang orang di masa depan tidak akan mungkin bisa mencapainya. Dalam situasi seperti ini, mereka tidak hanya akan memuji kekuatan bertarung Chu Feng yang luar biasa dan bahwa ia adalah seorang jenius. Mereka bahkan akan mengatakan bahwa kekuatan bertarungnya sendiri, sang patriark, terlalu lemah, tidak layak menjadi Martial Lord peringkat 6. Tidak hanya itu akan membantu Chu Feng, itu akan membahayakan dirinya sendiri. Pemuda ini terlalu kuat. Dari mana dia datang? Mengapa aku belum pernah mendengar nama ini sebelumnya? Petik 2. Baru-baru ini, di wilayah Laut Timur, ada seorang jenius yang kekuatan tempurnya juga luar biasa. Kultivasinya agak dekat dengan pemuda ini juga. Petik 2. Kamu berbicara tentang Wu Qing, yang menangkap beberapa ribu tanda bela diri di puncak berkabut? Ya, selain dia, siapa lagi yang bisa melakukannya? Petik 2. Dia tidak akan menjadi dia kan? Aku mendengar bahwa meskipun kecakapan Wu Qing luar biasa, dia sudah berusia lebih dari 20 tahun. Pria muda ini jelas lebih muda dari Wu Qing itu. Petik 2. Betul. Tidak peduli berapa banyak yang dikatakan Wu Qing kuat, mereka tidak lebih dari rumor. Pria muda ini, bagaimanapun, telah menunjukkan kekuatannya tepat di depan mata kita. Dari apa yang kulihat, dia mungkin bahkan lebih kuat dari Wu Qing. Petik 2. Ini sangat sulit dipercaya. Sebenarnya ada orang yang sangat kuat di dunia ini. Dari apa yang aku tahu, bahkan jenius nomor 1 di wilayah Laut Timur, Mu Rongsun, tidak memiliki kekuatan untuk melawan seseorang yang berada di peringkat 3 di atasnya. Petik 2. Saat mereka melihat pertempuran menakutkan yang jarang terjadi, yang lebih diperhatikan semua orang adalah identitas Chu Feng. Lagi pula, kekuatan bertarung yang dia perlihatkan benar-benar keterlaluan. Semua orang ingin tahu dari mana asal mula pemuda yang luar biasa ini dan siapa nama mereka. Karena mereka tampaknya memiliki firasat bahwa pemuda di depan mata mereka akan menjadi tokoh puncak di masa depan di wilayah Laut Timur. Aku mengerti, namanya Chu Feng, dan alasan dia mengacaukan masalah di sini adalah untuk tunangan Mu Rongsun. Dia ingin mengambil Ziling. Tiba-tiba, seorang Martial Lord bersemangat berteriak. Dia menemukan nama Chu Feng dari eselon keluarga Zi yang lebih tinggi. Apa? Dia di sini untuk membawa Ziling pergi? Bukankah dia terlalu berani? Ada seseorang yang berani menyentuh tunangan Mu Rongsun? Bukankah dia jelas membuat kepulauan eksekusi immortal menjadi musuh? Setelah mengetahui tujuan Chu Feng di sini, mereka bahkan lebih terkejut. Pertempuran berlanjut, dan baik Chu Feng dan patriark keluarga Zi mengeluarkan persenjataan elit mereka. Dengan demikian kekuatan bertarung mereka meningkat secara bertahap, dan kekuatan mereka menyebar ke seluruh langit dan bumi. Jika itu bukan karena perisai dari para ahli keluarga Zi, sisa-sisa serangan mereka saja sudah cukup untuk meratakan keluarga Zi. Bahkan bisa membuat lubang di mana-mana di lembah bunga dan membuatnya dalam kondisi yang mengerikan. Orang-orang dari keluarga Zi, dengarkan. Aku, Chu Feng, datang ke sini untuk mengambil Ziling. Tidak peduli siapa itu, mereka yang menghalangi aku akan mati. Chu Feng tahu setelah hari ini, namanya akan menyebar ke seluruh wilayah Laut Timur. Jadi, dia tidak lagi menyembunyikan namanya sendiri dan biarkan semua orang tahu siapa namanya dan apa tujuannya di sini. Ketika hal-hal berkembang menjadi apa yang mereka miliki, Chu Feng membawa niat untuk mati jika dia gagal. Dia bersumpah untuk membawa Ziling pergi karena dia tahu jika dia gagal kali ini,
maka akan sangat sulit di masa depan untuk mencoba lagi. Mungkin dengan sifat Murong Sun yang egois dan egois, setelah mengetahui hubungan antara Chu Feng dan Ziling, ia bahkan akan menyakiti Ziling. Itu bukan hal yang mustahil. Jadi, saat dia melawan patriark keluarga Zi, dia terus mengirimkan serangan terhadap keluarga Zi itu sendiri. Dengan kekuatan bertarung Chu Feng, jika dia ingin menyakiti seseorang, selain dari patriark itu sendiri, tidak ada orang yang bisa membela diri dalam keluarga Zi. Bum 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 bum. Dalam sekejap, istana besar yang dibangun dengan hati-hati dari keluarga Zi mulai runtuh satu demi satu. Bahkan ada beberapa orang dari keluarga Zi yang terkena dampaknya dan meninggal di dalam. Metode yang kejam. Tampaknya pemuda yang bernama Chu Feng ini benar-benar memiliki niat jahat datang ke sini. Dia tidak benar-benar ingin membawa Ziling pergi dan membasmi keluarga Zi juga kan? Petik 2. Melihat bahwa Chu Feng mulai menyerang orang-orang dari keluarga Zi, dan bahwa patriark tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa orang mulai merasa bahwa mungkin patriark juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Chu Feng. Kemungkinan besar, hari ini, keluarga Zi berada dalam bahaya besar. Dasar bajingan, melihat bahwa kamu masih muda dan bodoh, aku memilih untuk mentolerir tindakan kamu dan menghindari membunuh kamu. Namun, sekarang kamu dengan penuh hasrat membunuh keluarga aku. Hari ini, aku pribadi akan membunuhmu. Petik 2. Sang patriark telah bertukar pukulan dengan Chu Feng selama beberapa waktu namun tidak dapat menempati keuntungan. Dia merasa tidak punya wajah lagi, jadi dia hanya bisa menemukan alasan. Dan, karena dia menyatakan kepada orang banyak bahwa dia secara pribadi akan membunuh Chu Feng, dia harus segera mengeluarkan senjata, kartu truf, untuk membunuh Chu Feng di depan orang banyak. Kalau tidak, dia tidak akan bisa meyakinkan orang banyak dan dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Jadi, dengan kilatan cahaya dari pergelangan tangan patriark, pedang panjang hijau jade muncul. Ketika itu terjadi, seluruh perilaku patriark menjadi sangat berbeda. Kekuatannya sebenarnya meningkat beberapa kali, dan itu semua karena pedang panjang hijau giok di tangannya, yang seolah-olah itu dibuat oleh 1000 tahun batu yang dingin dan jarang digigit tulang. Aura ini persenjataan kerajaan yang tidak lengkap. Tidak ada kesalahan, itu pasti persenjataan kerajaan yang tidak lengkap. Petik 2. Surga. Betapa berharganya suatu persenjataan kerajaan yang tidak lengkap. Berapa banyak martial lords puncak yang tidak dapat memperoleh persenjataan kerajaan yang tidak lengkap dengan tabungan hidup mereka? Namun, patriark keluarga Zi ini, dengan budidaya hanya Lord Martial peringkat 6, sekarang memiliki persenjataan kerajaan yang tidak lengkap? Petik 2. Kepulauan Eksekusi Abadi, itu pasti diberikan kepadanya oleh Kepulauan Eksekusi Abadi. Namun, mengapa persenjataan kerajaan yang tidak lengkap di tangan patriark tampak lebih untuk seorang wanita? Petik 2. Ketika dia mengeluarkan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap, itu segera membuat keributan karena persenjataan kerajaan yang tidak lengkap benar-benar terlalu berharga. Kecuali jika itu adalah jenius puncak kekuatan puncak, tidak mungkin bagi seseorang untuk memiliki persenjataan kerajaan yang tidak lengkap berada di ranah seperti pangkat 6 Martial Lord. Itu benar-benar pemandangan langka di seluruh wilayah Laut Timur. Bajingan tua sialan. Persenjataan kerajaan yang tidak lengkap ini jelas merupakan hadiah yang dikirim oleh Kepulauan Eksekusi Immortal Kelinger, namun dia menganggapnya sebagai miliknya. Ibu Ziling memaki dengan marah ketika dia melihat pedang panjang berwarna hijau giok yang indah. Hahaha, kamu bocah malang dari pegunungan, apa kamu tahu apa ini? Kamu pasti belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, kan? Hari ini, aku akan membiarkanmu mati di tempat yang tepat. Sebelum mati, aku akan memperluas wawasan kamu. Di dunia ini, senjata terkuat disebut persenjataan kerajaan tidak lengkap. Dibandingkan dengan Royal Armament aku yang tidak lengkap, Elite Armament kamu seperti sampah. Petik 2. Memegang pedang, dan mendengar kata-kata pujian dari kerumunan, sang patriark langsung merasakan semua wajah kembali kepadanya. Pada saat yang sama, dia juga mulai memiliki kepercayaan diri dan membual pada Chu Feng. Ho. Namun, Chu Feng dengan acuh tak acuh tersenyum pada memamerkan patriark. Apa yang kamu tertawakan? Sang patriark sangat marah ketika dia melihat itu. Dia awalnya berpikir Chu Feng akan gemetar ketakutan dari Royal Armament yang tidak lengkap,
Tetapi dia tidak berharap dia tetap begitu tenang, dan bahkan mengembalikan senyum menghina seperti itu. Bagaimana dia bisa mentolerir itu? Bahkan organ-organnya akan meledak karena marah. Ya, apa yang dia tertawakan? Dia tidak akan gagal untuk mengenali persenjataan kerajaan yang tidak lengkap ini, dan tidak tahu seberapa kuat itu kan? Pada kenyataannya, bukan hanya patriark yang bingung. Setiap pengamat juga bingung. Saat dia menghadapi tatapan bingung orang banyak, Chu Feng dengan tenang berbicara. Dia berkata, "Aku menertawakanmu, yang seperti katak di dasar sumur, tidak berpengalaman dalam urusan dunia." Bab 814 Perkasa dari Persenjataan Kerajaan. Bocah sombong, kamu berani bilang aku tidak berpengalaman? Garam yang aku makan lebih dari nasi yang kamu makan. Jembatan yang aku lintasi lebih dari jalan yang kamu lewati. Petik 2. Awalnya, dia ingin memamerkan persenjataan kerajaan tidak lengkapnya ke Chu Feng. Tetapi apa yang tidak dia harapkan diperoleh dari Chu Feng adalah penghinaan dan penghinaan. Itu benar-benar menarik sedotan terakhir sang patriark. Wajah sombongnya langsung berubah menjadi biru karena marah. Itu hanya Royal Armament yang tidak lengkap, namun kamu menyebutnya senjata terkuat? Lalu di mana kamu akan menempatkan Royal Armament? Apakah ini bukan ketidaktahuan? Apakah ini bukan pengalaman? Semua orang, kamu mengomentari logika ini. Wajah Chu Feng penuh penghinaan, dan tatapannya seolah-olah sedang melihat udik. Dia benar, meskipun persenjataan kerajaan yang tidak lengkap itu kuat, itu hanyalah tiruan. Persenjataan kerajaan adalah senjata terkuat di dunia ini. Sebelum persenjataan kerajaan yang tidak lengkap memang bukan apa-apa. Memang, setelah Chu Feng berbicara, ada banyak yang setuju dengannya. Dan ketika dia melihat para pengamat berdiskusi tanpa henti, wajah sang patriark menjadi lebih tidak sedap dipandang. Bahkan mulutnya tidak bisa menahan kedutan, dan dia hanya bisa membela diri dengan nada dingin, "Apa yang kamu tahu?" Meskipun persenjataan kerajaan sangat kuat, hanya ada begitu banyak di wilayah Laut Timur. Selain itu, kekuatan dari Royal Armament bukan sesuatu yang bisa disaksikan anak nakal seperti kamu. Bagi kamu, persenjataan kerajaan yang tidak lengkap adalah senjata terkuat, cukup untuk benar-benar mengubah kamu menjadi debu. Petik 2. Setelah berbicara, sang patriark tidak membuang-buang nafasnya lagi dan dengan mengibaskan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap di tangannya, dia mulai menyerang Chu Feng. Dia bersiap untuk segera membunuhnya, tidak memberinya kesempatan apapun. Ketika segala sesuatunya berkembang seperti seharusnya, dia harus mengakui bahwa dia meremehkan bocah di depan matanya. Bocah itu, yang datang dari tempat kecil bernama benua 9 provinsi, yang bisa dengan mudahnya hancur menjadi debu, sekarang menjadi sosok yang sangat merepotkan. Dia tidak bisa dibiarkan hidup untuk menyebabkan lebih banyak masalah di masa depan. Wos-bes-bebs. Ketika dia melambaikan pedangnya, kekuatan marsial segera mengelilinginya, seolah-olah semua kekuatan marsial di sekitarnya tersedia untuk dia gunakan. Itu membentuk pedang energi yang merusak, dan ketika pedang energi batu giok hijau menembus udara, lapisan-lapisan es yang dapat membekukan semuanya mulai bermaterialisasi di udara. Di tempat-tempat yang dilaluinya, tidak ada satu inci pun rumput yang tersisa. Bahkan ruang itu sendiri dibekukan olehnya, dan semua orang bisa merasakan kekuatannya yang tak terhentikan. Persenjataan kerajaan yang tidak lengkap memang sangat kuat. Ini tidak baik. Merasakan kekuatan yang menakutkan, orang tua Zi Xuanyuan dan Ziling semuanya tidak bisa membantu menarik napas dalam-dalam. Mereka semua berkeringat dingin untuk Chu Feng. Bahkan Ziling dengan ringan merajut alisnya. Di wajahnya yang cantik, ada ekspresi serius. Di dalam tangan kanannya yang terkepal erat, sudah ada belati tajam. Dia awalnya berencana untuk mengancam patriark dengan hidupnya ketika Chu Feng dalam bahaya. Tetapi ketika dia melihat ekspresi Chu Feng yang tak kenal takut, dia tidak melakukan itu karena dari pemahamannya tentang Chu Feng, dia merasa dia harus memiliki cara untuk berurusan dengan Akute. Namun, serangan dari patriark itu terlalu mengerikan. Jadi, dia juga ingin tahu metode apa yang harus dipertahankan Chu Feng melawan hal itu. Saat dia menantikannya, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, "Chu Feng, seberapa kuatkah kamu sekarang?" Ziling percaya pada Chu Feng, tapi itu tidak berarti orang lain percaya padanya. Pada saat itu juga,
hampir semua orang di tempat kejadian merasa Chu Feng tidak diragukan lagi mati. Setidaknya, tidak ada satu orang pun di sana yang bisa bertahan melawan serangan yang dikirim Patriark Chu Feng. Namun, Chu Feng sudah membuat sindiran mengejek. Ketika semuanya telah berkembang ke keadaan saat ini, dia merasa bahwa konfrontasi antara dia dan Patriark telah mencapai akhir. Sudah waktunya untuk menyelesaikan semuanya. Jadi, dia berteriak, "Aku bilang kamu bodoh tapi kamu tidak menerimanya. Tidak apa-apa. Hari ini, aku akan membuat pengecualian dan memperluas wawasan kamu. Aku akan memberitahu kamu apa sebenarnya Royal Armament itu." Petik 2. Setelah berbicara, Chu Feng membalik telapak tangannya, dan tombak berwarna perak kemudian muncul di dalam. Wow! Ketika tombak itu muncul, raungan marah merasuki langit. Tidak masalah di udara atau di tanah, semuanya bergetar. Tidak masalah apakah mereka berdiri di bumi, atau berdiri di langit. Setiap orang diledakkan ke kiri dan ke kanan, dan beberapa bahkan jatuh. Patriark keluarga Zi sendiri bahkan kehilangan pijakan segera karena kekuatan yang tak terhentikan. Suara yang sangat menakutkan. Apa itu? Ini seperti raungan naga. Perubahan seperti itu membuat semua orang di tempat itu terkejut. Namun, mereka segera mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Bum gemuruh gemuruh gemuruh. Ketika persenjataan kerajaan muncul, siapa yang bisa bersaing melawannya? Setelah tombak naga perak muncul, tidak hanya kekuatan menyapu seluruh area itu, bahkan langit berubah warna. Dalam sekejap saja, matahari atau bulan memancarkan cahaya apapun. Bintang-bintang menjadi redup, semuanya tenggelam dalam kegelapan, dan awan hitam pekat berguling ke langit. Ular petir yang tebal mulai merayap di udara. Dan semuanya benar-benar mengelilingi Chu Feng. Di langit, tidak ada bulan. Selain ular kilat merayap, satu-satunya hal yang semua orang bisa melihat dengan jelas adalah satu orang, Chu Feng, yang berdiri di udara. Rambut panjang dan pakaian Chu Feng berkibar. Dengan tombak berwarna perak di tangannya, dia berdiri di tempat, seolah-olah dia adalah raja yang memerintah dunia, yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Surga, ini mungkin, bagaimana ini begitu menakutkan. Perubahan di depan mata mereka membuat banyak orang takut. Meskipun mereka memiliki pengalaman di dunia, dan telah melihat beberapa hal, mereka belum pernah melihat atmosfer yang begitu mengerikan. Mereka benar-benar terpana oleh hal itu. Ini mungkin, itu tidak bisa salah. Itu adalah persenjataan kerajaan. Hal yang ada di tangan Chu Feng adalah persenjataan kerajaan. Namun, di antara kerumunan, selalu ada satu atau dua yang pernah melihat sesuatu seperti ini. Jadi, segera, seseorang mengkonfirmasi bahwa alasan mengapa Chu Feng memiliki kekuatan seperti itu di sekelilingnya adalah semua karena tombak berwarna perak di tangannya. Dan, satu-satunya senjata semegah itu adalah Royal Armament. Apa? Persenjataan kerajaan? Bocah ini memiliki persenjataan kerajaan? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Ketika dia mendengar kata-kata itu, orang yang tidak dapat menerima bahwa yang paling alami adalah Patriark keluarga Zi. Berdiri di udara, dia tidak bisa menahan diri untuk mengambil beberapa langkah mundur. Dia sudah sangat terkejut oleh kekuatan yang ditunjukkan Chu Feng karena dia, yang memegang persenjataan kerajaan tidak lengkap. Bisa dengan jelas merasakannya bergetar hebat di tangannya pada saat itu. Itu mirip dengan tikus yang melihat kucing liar, itu mirip dengan domba melihat serigala lapar, itu mirip dengan babi hutan yang melihat seekor harimau ganas. Ketakutan dan teror dari dalam dirinya telah ditampilkan sepenuhnya, bahkan memengaruhi tuannya. Dia, pada saat itu, tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Itu adalah persenjataan kerajaan, itu jelas persenjataan kerajaan. Kekuatan penguasa yang unik dan membingungkan itu hanya milik kerajaan persenjataan. Di dalam tangisan orang-orang kafir, ada semakin banyak orang yang mengkonfirmasi bahwa yang ada di tangan Chu Feng adalah persenjataan kerajaan. Namun, ketika seorang lelaki tua berambut putih dengan mata yang berkilauan, pangkat 5 Martial Lord, berbicara dengan nada mengejutkan, hampir semua orang di seluruh lembah bunga tertegun. Aku tahu siapa orang ini. Aku tahu siapa Chu Feng. Dia adalah jenius yang mengejutkan seluruh wilayah Laut Timur, orang yang menangkap 6.000 tanda bela diri di Misty Peak, monster yang melumpuhkan putra immortal kedua di jurang yang berbelok. Wu Qing.
Petik 2. Bab 815 Aku dipanggil Chu Feng. Apa katamu? Kamu bilang dia Wu Qing? Senior, kamu tidak bisa mengatakan apapun yang ingin kamu katakan. Meskipun Chu Feng ini memang memiliki kekuatan bertarung yang kuat, dan tekniknya luar biasa juga, tampaknya ada beberapa konflik antara penampilannya dan Wu Qing, dilihat dari rumor. Apakah kamu memiliki bukti untuk kata-kata kamu? Kata-kata pria tua berambut putih itu mengejutkan di mana-mana, tetapi juga membuat mereka ragu. Itu bukan karena alasan lain tetapi karena nama Wu Qing terkenal. Saat ini, di wilayah Laut Timur, semua orang tahu bahwa ada seorang jenius bernama Wu Qing yang muncul di wilayah Laut Timur, yang berasal dari alam abadi marsial marking immortal. Pada saat itu, ada gosip yang tidak pernah berakhir tentang Wu Qing. Ada segala macam hal yang dikatakan dari rumor itu. Tetapi sesuatu yang tidak dapat disangkal adalah bahwa Wu Qing telah diberi judul sebagai keberadaan yang akan dibandingkan dengan Mu Rongsun di masa depan. Meskipun ada banyak orang yang belum pernah melihat Wu Qing sebelumnya, nama itu telah dinaikkan ke tingkat yang sangat tinggi. Bahkan tidak keterlaluan memanggilnya menjadi orang yang legendaris. Dan, ketika orang yang disebut legendaris itu muncul di depan mata mereka, itu akan selalu membuat orang merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Mereka akan merasa itu tidak nyata, dan mereka sendiri bahkan tidak akan percaya itu nyata. Aku baru saja kembali dari Ravin yang sudah rusak, dan menyaksikan pertempuran besar antara Kepulauan Eksekusi Immortal dan Sekte Demon Knight yang melumpuhkan. Selama pertempuran, Tuan Muda dari Kepulauan Eksekusi Immortal telah mengeluarkan persenjataan kerajaan, tetapi kemudian, persenjataan kerajaan direbut oleh Wu Qing. Selain itu, aku pribadi melihat Wu Qing menguasai persenjataan kerajaan. Awalnya persenjataan kerajaan Mu Rongsun, tetapi tidak hanya menyetujui Chu Feng sebagai tuannya, negara bagian Absolute Submission, dari legenda, juga muncul. Apakah ada di antara kalian yang tahu apa itu Absolute Submission? Pria tua itu menyapu pandangannya yang bangga ke arah kerumunan. Pada saat itu, mereka sudah membeku. Mereka sangat tercengang oleh kata-kata pria tua itu, dan ketika mereka melihat tatapannya menyapu mereka, mereka semua menggelengkan kepala. Dengan pengalaman mereka, bagaimana mereka bisa mendengar tentang pengajuan absolut? Setelah melihat jawaban orang banyak yang tidak diketahui, pria tua berambut putih itu menghembuskan nafas melalui hidungnya, sikapnya menjadi semakin sombong. Dia berkata dengan cukup puas, melihat kalian semua, sepertinya tidak ada yang tahu. Hari ini, aku akan menjelaskan ini kepada kamu dan mengajari kamu sesuatu. Royal Armament sadar, jadi proses mereka untuk menyetujui sebagai master berbeda dari Elite Armament. Mastering yang paling khas sebenarnya hanya hubungan kooperatif. Itu berarti jika seseorang telah berhasil disetujui oleh Royal Armament, itu akan memberikan kekuatannya kepada tuannya, dan pada saat yang sama, itu akan mengisi sendiri dengan kekuatan tuannya. Jika, suatu hari, sang master meninggal, atau jika koneksi mereka terputus secara paksa, maka persenjataan kerajaan akan memutuskan hubungan kerjasama itu dan mendapatkan kembali kebebasan. Maka akan dapat memilih master lain. Namun, persenjataan kerajaan memiliki metode lain menguasai, yaitu penyerahan absolut. Pengajuan mutlak ini adalah ketika persenjataan kerajaan benar-benar tulus, bersedia untuk melayani tuannya. Ia akan hidup dan mati seperti tuannya hidup dan mati. Selama sisa umurnya, ia hanya dapat memiliki satu master. Tidak ada yang bisa mengambilnya dari tuannya. Bahkan jika itu tidak akan melayani orang lain. Jika tuannya mati, ia akan menghilang bersama mereka. Pengajuan absolut ini hanya ada di legenda. Belum pernah ada orang di wilayah Laut Timur yang mampu membuat persenjataan kerajaan menjadi keadaan penyerahan absolut. Tidak masalah jika itu adalah kepala sekte Crippling Night Demon yang mengejutkan wilayah Laut Timur, atau jenius dari gereja surga api, Huangfu Haoye. Tidak satu pun dari mereka yang dapat membuat persenjataan kerajaan mereka menjadi keadaan penyerahan absolut. Bahkan kepala Nusantara Eksekusi Immortal saat ini tidak bisa. Tapi Wu Qing telah melakukannya. Saat itu, mereka yang berada di jurang berperahu secara pribadi melihat pemandangan yang mengejutkan ini. Aku yakin ini akan menyebar ke seluruh wilayah Laut Timur segera, dan pada saat itu, kamu semua akan tahu apakah apa yang aku katakan itu benar atau salah.
Saat ini, tidak peduli kekuatan atau bentuk, persenjataan kerajaan yang diacungkan Chu Feng ini persis sama dengan persenjataan kerajaan yang diambil Wu Qing dari Murong Sun. Jadi, aku menentukan bahwa orang ini pasti Wu Qing. Kalau tidak mungkin baginya untuk menggunakan persenjataan kerajaan ini. Petik 2. Kata-kata pria tua berambut putih itu cukup logis. Selain itu, mereka berbicara dengan sangat keras, membiarkan semua orang di dalam dan di luar lembah bunga mendengar mereka dengan jelas. Selain itu, kata-katanya mirip dengan guntur di langit yang cerah. Tidak peduli apakah itu orang-orang dari keluarga Zi, atau orang luar, mereka semua terkejut. Mengesampingkan apa yang terjadi pada pertempuran antara Sekte Malam Kelumpuhan yang melumpuhkan dan Kepulauan Eksekusi Abadi di jurang yang berbelok, Wu Qing mengambil persenjataan kerajaan Murong Sun dan membuatnya dalam pengajuan absolut sudah cukup untuk benar-benar mengejutkan mereka. Karena, jika itu benar, maka itu akan terlalu mengejutkan. Sebelumnya, semua orang bahkan mengambil Wu Qing dan membandingkannya dengan Murong Sun. Mereka semua merasa bahwa keduanya adalah jenius yang langka, dan bahwa Wu Qing, di masa depan, mungkin akan menjadi lawan terbesar Murong Sun. Namun, jika kata-kata pria tua itu benar, bukankah itu berarti Wu Qing sudah melampaui Murong Sun? Kalau tidak, bagaimana dia mendapatkan persenjataan kerajaan dari tangan Murong Sun? Kemudian lagi, budidaya apa yang dimiliki Murong Sun? Semua orang tahu dia adalah Martial Lord peringkat 8, tapi bagaimana dengan Wu Qing? Bahkan jika Chu Feng di depan mata mereka adalah Wu Qing, dia paling banyak peringkat 3 Martial Lord. Dewa bela diri peringkat 3 mengalahkan dewa bela diri peringkat 8 itu adalah hal yang mustahil. Dalam sekejap, segala macam ekspresi terkejut dan pertanyaan bergema di dalam dan di luar lembah bunga. Akan tetapi, sesuatu yang pasti adalah bahwa semua orang benar-benar dikejutkan oleh kata-kata pria tua berambut putih itu. Jika aku berani bertanya, pemuda yang melawan patriark keluarga Zi, apakah kamu benar-benar Tuan Wu Qing? Menjadi bingung. Beberapa orang penasaran yang tak kenal takut benar-benar bertanya kepada Chu Feng secara langsung. Selain itu, ia memiliki sikap yang sangat hormat, tidak berani menyinggung perasaannya sedikit pun. Ketika dia berbicara, hampir seluruh lembah bunga menjadi sunyi. Hampir semua orang terdiam dan berhenti bernapas. Mereka melihat ke arah Chu Feng, menunggu jawabannya. Bahkan orang-orang dari keluarga Zi tidak terkecuali, karena pertanyaan apakah Chu Feng adalah Wu Qing benar-benar terlalu penting. Karena semua yang telah terjadi, Chu Feng sudah siap untuk mengumumkan kebenaran. Jadi, dia tidak repot menyembunyikannya lagi. Dia dengan tenang tersenyum, lalu menutupi wajahnya dengan lengan bajunya. Setelah meletakkannya kembali, wajahnya berubah sangat. Dia menjadi seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun, penampilan itu sama persis dengan penampilan Wu Qing. Setelah mengubah penampilannya, Chu Feng tersenyum dan menatap pria tua berambut putih itu, lalu berkata, "Senior, apakah kamu mengenaliku?" Aku lakukan. Kamu Wu Qing, ini adalah penampilan sejati Wu Qing. Semuanya, cepat lihat, ini adalah penampilan Wu Qing. Chu Feng ini memang Wu Qing. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar berbicara dengannya, pria tua berambut putih itu tak henti-hentinya bersemangat, seolah-olah itu adalah peristiwa yang mulia. Apa? Ini Wu Qing. Dia mengubah penampilannya. Bukankah ini berarti dia benar-benar Wu Qing? Pada saat itu, semburan teriakan mulai berdering di dalam dan di luar lembah bunga. Mengesampingkan penampilannya yang berubah, percakapannya dengan pria tua itu sudah mewakili segalanya. Tidak. Namun, pada saat itu, Chu Feng dengan tenang tersenyum. Kemudian, lengan bajunya menutupi wajahnya lagi, dan dia kembali ke wajah sebenarnya dari Chu Feng. Baru kemudian dia berkata, "Aku Wu Qing, dan aku juga Chu Feng." Namun, Chu Feng bukan Wu Qing. Wu Qing adalah Chu Feng. Aku tidak keberatan memberitahu semua orang satu hal. Wu Qing di puncak berkabut memang aku, dan Wu Qing di jurang yang jahat juga aku. Namun, Wu Qing hanya nama palsu yang kubuat. Aku tidak berpikir semua orang akan memperhatikan aku. Dengan perkembangannya, aku tidak tahan lagi menipu semua orang. Sebenarnya, Chu Feng adalah nama asliku, dan aku saat ini adalah aku yang sebenarnya. Aku dipanggil Chu Feng.